dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, ayat 1 dan ayat Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima sampai dengan hukum yang 10. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467, ayat 1 dan ayat 2. Ku bila hatiku
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Terdapat di dalam Pengkhotbah 2 dimulai dengan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kita membaca secara bergantian. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku.
Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pembacaan warta gereja. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Minggu hari ini adalah Minggu ke-7 Dung Trinitatis.
Topik minggu ini adalah hikmat yang dari atas. Kita perhatikan poin 2.1 Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 masuk pukul 17.00 WIB. Kita perhatikan juga 2.2 Sermon WEK. Sermon WEK 1 di rumah keluarga P. Pangaribuan, Dr. Gigi SM Boru Sitompul, yang tertulis di situ Jalan Sinarasa nomor 131 RT 03 RW 21 yang seharusnya adalah alamat jalan di Komplek Town Place, Jalan Sentra Raya, Baros. Hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB, sermon keluarga di WEK 2, Amang PM Panjaitan Boru Pardede, Jalan Lurah Cimahi. Kita perhatikan warta tambahan di bagian marturia 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini 3 Juli 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Pemberitahuan 5.1 berita kelahiran. Pada hari Senin 18 Juli 2022 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Leonardo Situmorang Boru Simanjorang yang beralamat di Batu Indah, Regensi Cilame, KBB WEK 7. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Jemaat penuh atau ruas nagok. Pada hari ini Minggu 31 Juli 2022 dalam ibadah pagi gereja kita menerima menjadi jemaat penuh atau ruas nagok setelah marguru beberapa bulan atas nama Saudara Daniel Simangunsong WEK 1. 5.3 Penahbisan Situa. Gereja kita akan melaksanakan penahbisan Situa. Adapun kegiatan sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 pembinaan bagi calon Situa dan keluarga. Pada hari Selasa 2 Agustus 2022 Pajakonon di Parhado saat sermon Parhalado. Pada hari Jumat 5 Agustus 2022 dan kebaktian sekaligus penyerahan toga atau baju parhobas. Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 penahbisan Situa dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. 5.4 Sinode Distrik 18 Jabar Tendie pada hari Senin sampai Rabu tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus 2022 akan dilaksanakan Sinode Distrik 18 Jabar Tendie bertempat di Karawang yang mengikuti dari gereja kita adalah Pendeta Resort Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH.
Utusan distrik dari Situa, Amang Situa RF Sirait. Utusan distrik dari Ruas, Amang M Pasaribu ST. Ketua Tanggap Bencana Distrik, Inang Nyonya CH Asimanjuntak D Boru Napitupulu. 5.5 Ibadah doa pembangunan dan tahun kesehatian. Dalam rangka mensyukuri telah dimulainya pembangunan di gereja kita sekaligus pencanangan tahun kesehatian HKBP Jalan Lurah Cimahi, maka gereja kita akan melaksanakan kegiatan antara lain: A. Ibadah doa syukur pelaksanaan pembangunan sekaligus pencanangan tahun kesehatian HKBP Jalan Lurah Cimahi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Acara ibadah singkat, tortor seksi sekolah minggu dan tortor dari seksi paropuan setelah ibadah pagi dan setelah ibadah siang. B. Mengumpulkan persembahan melalui amplop dalam setiap kebaktian pagi, siang, dan sore untuk menopang keuangan huriah. Amplop akan dibagikan oleh Situa Wik masing-masing kepada semua jemaat atau ruas. 5.6 Tahun Kesehatian dan HUT Kemerdekaan RI ke-77. Dalam rangka menyerayakan dan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77 dan mensukseskan tahun kesehatian HKBP Jalan Lurah Cimahi, gereja kita akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-77 dimulai pukul 08.00 WIB bertempat di lapangan parkir. Pada hari Rabu 17 Agustus juga 2022, setelah upacara bendera, pelaksanaan tahun kesehatian HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan mengadakan pertandingan volleyball, fun game dan lomba memasak saksang antar uek. Untuk teknis perlombaan dan hadiah dapat dibaca di mading gereja kita yang dikoordinir oleh seksi humas, seksi amah, dan seksi paropuan. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan selanjutnya sambil kita memberikan persembahan yang pada
kuasai karya dan ucapan kami. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa, bukan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya, baik yang ada di rumah yang saat ini mengikuti live streaming. Kami menyampaikan shalom bagi kita dimanapun kita berada saat ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat 18. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Saya akan baca firman Tuhan demikian. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita yang hadir pada saat ini bercita-citakan supaya hidupnya menjadi orang yang berhikmat. Tidak ada manusia yang ada di dunia ini mencita-citakan atau bercita-cita hidupnya berada di dalam kebodohan, tetapi semua umat manusia, mulai dari anak-anak, remaja, anak poso, ama ina, bahkan lansia, bercita-citakan supaya hidupnya memiliki hikmat, atau seorang manusia
yang berhikmat. Tentu satu pertanyaan kepada kita saat ini, bagaimana kita mengusahakan supaya hikmat itu ada pada diri kita. Hikmat dari Tuhan itu ada pada diri kita. Tentu kita masih mengingat, tentu kita masih menyambungkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Amsal 1 ayat 7 yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya kita harus mendekatkan diri dulu kepada Tuhan, memahami dulu apa yang menjadi keinginan Tuhan, memahami dulu apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita. Maka ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan yang harus kita lakukan, maka disitulah kita menjadi manusia yang berhikmat. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita tadi membicarakan bahwa umumnya setiap manusia merindukan atau bercita-citakan supaya hidupnya memiliki hikmat, maka benarlah apa yang dikatakan upasa orang Batak ketika anaknya atau borunya hendak menikah. Ketika kita mau memberikan sesuatu, atau ketika kita memberikan ulos, atau ketika kita memberikan poda atau nasihat kepada pasangan yang menikah itu laki-laki dan perempuan, maka upasa kita adalah Saitubu madihamu anak Nabi Suk dohot boru namora. Saitubu madihamu anak Nabi Suk dohot boru namora. Ini mengartikan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan kehidupan kita sebagai orang Batak, bahwa di dalam doa kepada pengantin yang sedang menikah itu, orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang memberikan ulos, orang-orang yang memberikan nasihat atau poda, menginginkan kepada Tuhan supaya mereka melahirkan seorang anak yang berhikmat dan boru yang kaya raya. Itulah cita-cita kita sebagai orang Batak. Tapi saudara-saudaraku, siapakah yang dimaksud dengan orang yang berhikmat dan orang yang bijak tersebut? Tentu tadi kita mengatakan ketika kita takut kepada Tuhan sebagaimana yang dikatakan Amsal 1 ayat yang ke-7 itu, maka kita akan disebut orang yang berhikmat. Tetapi bukan cuma itu. Dikatakan di dalam pemaparan firman Tuhan, ternyata cara hidup kita itu sendirilah yang membuktikan siapakah kita di hadapan Tuhan. Apakah kita orang yang bijaksana atau tidak? Jadi cara kehidupan kita sebetulnya di hadapan Tuhan. Cara hidup kita itu sendirilah yang membuktikan apakah kita orang berhikmat, apakah kita orang yang bijaksana atau tidak. Nah, saudara-saudaraku, kita bisa memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat apakah cara hidup kita yang membuktikan bahwa kita adalah orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Tentu di dalam nats firman Tuhan hari ini, saudara-saudaraku, Rasul Yakobus memperhadapkan kepada kita
akan dua hikmat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ada dua hikmat yang dipaparkan oleh Rasul Yakobus di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 ini yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, Yakobus mengatakan bahwa hikmat itu ada yang berasal dari atas atau hikmat yang berasal dari Allah. Katanya ciri-cirinya ini, ciri-ciri hikmat yang berasal dari atas itu adalah murni, pendamai, peramah, penurut, mau untuk mengalah, berbelas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik dengan tulus dan ikhlas, tidak memihak, terus terang, dan hidupnya tidak hipokrites atau munafik. Dia adalah pribadi yang jujur. Nah, inilah yang dipaparkan oleh Rasul Yakobus kepada kita saat ini, bahwa di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 itu Yakobus memaparkan ini loh ciri-ciri orang yang berhikmat. Orang-orang yang berhikmat dari Tuhan itu, dia adalah murni, dia adalah pendamai, dia adalah peramah, dia adalah penurut, mau untuk mengalah, ya, mau untuk mengalah demi kepentingan bersama. Kalau disebut mau untuk mengalah, memang pada hakikatnya apalagi kita orang Batak ini, ya saling margol-gol dia mempertahankan pendapatnya. Boha petahui, manangna berseteru petahui, manangna merbadai petahui, tidak peduli dia akan bagaimana pertemanan yang selanjutnya. Artinya dia tidak mau mengalah, mau untuk mengalah. Tapi Rasul Yakobus mengatakan bahwa ciri khas daripada manusia yang berhikmat dari Allah itu adalah dia mau untuk mengalah. Dan ternyata tidak cuma itu, dia mau berbelas kasihan, empati terhadap kehidupan orang lain. Dia mau peduli kepada kehidupan orang lain. Dia mau peka terhadap kehidupan orang lain. Dan kalau dia peduli, kalau dia berempati kepada kehidupan orang lain, dan asal di hata-hataun itu halak na asing, itu loh aku sudah membantu si X itu loh aku sudah membantu kehidupan si Y itu loh aku sudah mengurupi si Z itu. Ipak kata-hataun tuh halak na asing. Bukan seperti itu orang yang berhikmat dari Tuhan atau orang yang berhikmat dari atas. Dia mau berbelas kasihan dengan catatan bahwa memang adalah salah satu berbelas kasihan itu adalah dia mau menghasilkan buah yang baik, dan dia memang tulus, dia memang ikhlas. Dangmar bete-bete ibana, dangmar sungut-sungut ibana. Tidak mau dia bersungut-sungut kalau ada misalnya yang hendak dilakukan, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah gereja, baik itu di tengah-tengah masyarakat, atau di mana kita beraktivitas. Kalau kita mau melakukan kebaikan, baiklah kata Yakobus, harus dengan tulus dan ikhlas, dan kita harus jujur dan tidak munafik.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perlukah kita menggali firman Tuhan sedalam-dalamnya dari kita Kejadian sampai dengan Wahyu ini? Sangat perlu. Kuasailah firman Tuhan. Tetapi yang dikatakan oleh Rasul Yakobus di dalam firman Tuhan bahwa ciri-ciri orang yang berhikmat dari atas itu atau orang yang dari Allah itu, dia hidupnya tidak munafik, ya. Hidupnya tidak munafik, dan memang Allah sangat membenci apabila kehidupan kita ini penuh dengan kemunafikan, ya. Dan memang itulah perseteruan Yesus Kristus dengan orang-orang Yahudi. Karena apa Yesus berseteru terhadap orang-orang Yahudi? Karena memang kehidupan mereka dipenuhi dengan hipokrites atau kemunafikan. Marhua pesubui on pe dilarang, katanya seperti itu. Kau gabe menyalahgunakan hukum Taurat atau pati, katanya seperti itu. Padahal Yesus datang menggenapi janji Tuhan. Nah, itulah artinya bahwa Tuhan tidak mengkehendaki kehidupan kita dipenuhi dengan kemunafikan, tetapi Tuhan mengkehendaki hidup kita berada di dalam kejujuran. Nah, saudara-saudaraku, ciri yang kedua yang dikatakan Rasul Yakobus di dalam firman Tuhan hari ini adalah hikmat yang berasal dari dunia, ya. Hikmat yang berasal dari dunia. Yang pertama tadi hikmat yang berasal dari atas atau dari Tuhan. Sekarang yang dikatakan oleh Yakobus kepada kita adalah hikmat yang berasal dari dunia, atau yang berasal dari nafsu dunia, atau yang berasal dari setan-setan. Nah, saudara-saudaraku, ciri-cirinya yang kedua ini apa? Nah, ciri-cirinya yang kedua ini apa? Yang pertama adalah dia suka iri hati. Kata Yakobus di sini, dia sangat suka iri hati. Apalagi melihat kehidupan orang lain, ya, apalagi melihat kehidupan orang lain. Terus sogoro rohana sarupa do karejok kudohot ibana aleu imana ujago kehidupannya, dia lebih hebat kehidupannya dari saya. Padahal kami sama-sama sudah pegawai 25 tahun contohnya. Kok kehidupannya ini lebih hebat dari saya? Nah, ini adalah ciri-ciri hikmat yang dari dunia, yang berasal dari nafsu dunia, yang berasal dari setan-setan. Satu tadi adalah iri hati. Dan yang kedua yang dikatakan Yakobus adalah mementingkan diri sendiri, ya. Tidak peduli terhadap kehidupan orang lain. Tidak peduli dia dengan lingkungannya. Tidak peduli dia dengan gereja. Tidak peduli dia dengan marganya. Tidak peduli dia dengan komunitasnya. Inilah yang disebut dengan mementingkan diri sendiri. Nah, ciri yang ketiga yang dikatakan oleh Rasul Yakobus adalah memegahkan diri sendiri. Sai mana nau tibbo dari kehidupan teman-temannya, dari kehidupan orang lain. Imana ujago sian kehidupan halak nasing. Inilah yang disebut dengan mementingkan diri sendiri atau memegahkan diri sendiri. Artinya ini adalah manusia yang sombong, ya. Kata Yakobus, ya ini loh manusia yang sombong, ya. Yang sombong. Dan ciri-cirinya yang lain adalah dia mau berdusta, ya. Dia mau berdusta, melawan kebenaran, ya. Sesitongna sitongdo nani dokon di dongan nai
tetapi dia berdusta. Dia melawan itu, melawan kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya masih banyak lagi hikmat yang berasal dari dunia, atau yang berasal dari nafsu dunia, atau yang berasal dari setan-setan. Referensinya, baiklah kita baca dulu Amsal 6. Baik, kita buka Alkitab kita. Mari kita baca Amsal 6 ayat yang ke-16 supaya kita melihat referensi hikmat yang dari dunia ini. Baik, kita baca Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Kalau kita sudah dapat dengan Alkitab kita, mari kita baca Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 3 ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Saudara, nah itulah referensi kita kepada firman Tuhan hari ini, bahwa hikmat yang dari dunia berasal dari nafsu dunia dan setan-setan. Nah tadi Yakobus sudah mengatakan 2 ciri hikmat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Satu, hikmat yang berasal dari Tuhan, dan yang kedua, hikmat yang berasal dari dunia atau yang berasal dari nafsu dunia atau setan-setan. Nah saudara-saudaraku, Yakobus hendak menjelaskan bahwa iri hati, kesombongan, dan kemunafikan memiliki hubungan yang satu dengan yang lainnya. Pada saat kita iri hati, pada saat kita cemburu, maka di sisi lainnya kita mau mencari jalan keluar dengan kemunafikan. Sebab tidak akan ada orang yang mau mengaku bahwa dirinya iri hati kepada orang lain. Justru yang ada adalah menyombongkan diri sendiri dan mengangkat diri sendiri lebih hebat dengan kepura-puraan, dengan kemunafikan. Karena itulah dalam ayat 16 Yakobus menyebutkan bahwa sikap seperti ini akan melahirkan berbagai macam perbuatan jahat. Nah saudara-saudaraku, mengapa ada iri hati dalam diri kita? Mengapa ada iri hati dalam diri seseorang? Iri hati bisa muncul dalam diri kita, dalam diri seseorang pada saat tadi ia melihat dan membanding-bandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Misalnya dengan kemampuan yang dimiliki, jabatan yang didapatkan, pakaian yang dimiliki, dan lain sebagainya. Dengan semakin kita sering melihat kehidupan orang lain, maka kita semakin merasa kasihan kepada diri kita sendiri, dan akhirnya mulailah muncul kesombongan bercampur dengan kebencian bahwa kita merasa layak seperti dia. Bahkan kita bisa melebihinya. Tetapi pada sisi yang lainnya, sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan. Tetapi karena hikmat yang dari dunia ini tadi semakin menonjol kepada kehidupan kita,
Maka ketika kita melihat kehidupan seseorang itu, akhirnya kita menjadi sombong dan bercampur dengan iri hati melihat kehidupan seseorang tersebut. Sebenarnya kalau kita memiliki hikmat yang dari dunia seperti yang dicontohkan tadi itu, sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan jika kita memiliki tabiat seperti itu. Maka saudara-saudaraku, untuk terhindar dari berbagai rasa yang negatif sebagai gambaran hikmat duniawi, kita hendaknya selalu dapat bersyukur. Ya, tasyukuri ahana dong dihita di bagasa tikion. Jangan kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kalau kita sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, maka yang datang, kata Rasul Yakobus tadi, akan nampak loh, akan datang loh hikmat yang dari dunia ini, hikmat yang dari setan-setan ini. Maka bagaimana supaya lari hikmat yang dari dunia ini, supaya lari dari hikmat yang setan-setan ini? Yakobus menawarkan kepada kita, selalulah bersyukur atas segala hal. Tidak perlu bersungut-sungut terhadap kehidupan kita. Tidak perlu bersungut-sungut terhadap kehidupan orang lain. Karena memang saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kepentingan kita. Bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kepentingan pribadi kita. Karena itu saudara-saudaraku, sebab kita tahu Tuhan mengetahui tentang semua kehidupan kita. Nah, kita baca dulu saudara satu lagi ya, unang jolo jaha muda. Lo jama jutaya musa haliona tidak apa-apa lah. Untuk memperkaya kita akan firman Tuhan, mari kita baca saudaraku Galatia pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Gak apa-apa, 2 menit lagi ya Bapak Ibu, dan terbosak kamu ke Galatia 6 ayat 4 ayat sampai dengan ayat yang ke-5. Apa isinya itu? Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Kalau sudah dapat, baiklah kita baca bersama-sama. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung. Iya, ayat yang keempat itu sangat jelas saudaraku. Maka katanya di situ ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Nah, saudara-saudaraku, kalau demikian halnya dengan firman Tuhan hari ini, kita hendak belajar bahwa setiap orang memiliki alasan-alasan tersendiri tadi untuk bersyukur kepada Tuhan, dan setiap orang juga memiliki tanggungan masing-masing untuk mempergumulkan dan memperjuangkan dalam kehidupannya. Sehingga apa pesan firman Tuhan ini saudaraku? Pesan firman Tuhan ini kepada kita saat ini adalah kita tidak perlu iri hati dengan pencapaian orang lain, dan kita tidak perlu juga memaksakan diri kita untuk menjadi orang yang lebih dari kehidupan orang lain. Sebab sikap seperti ini adalah hikmat dari
nafsu duniawi. Karena itu saudara-saudaraku, supaya jangan ada kesia-siaan seperti yang diberitakan Pengkhotbah 2. Epistel tadi kita itu Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23 dan Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Hendak memesankan kepada kita, dua firman Tuhan ini hendak memesankan kepada kita, milikilah hikmat yang berasal dari Tuhan dan singkirkan hikmat yang berasal dari duniawi atau dari setan-setan, supaya hidup kita tidak sia-sia, tetapi hidup kita memiliki iman yang berbelas kasihan terhadap kehidupan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang sudah Kau taburkan kepada kami, supaya hidup kami hanya berhikmat yang berasal dari Tuhan dan menyingkirkan hikmat yang berasal dari dunia, yang berasal dari nafsu dunia atau setan-setan. Tetapi kami menguasakan hidup kami memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada saudara kami Kenny Boru Sinaga, putri dari Sintua Boru Sinaga, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak Yesus Kristus, pada saat ini kami mau berdoa kepada saudara kami ini Kenny Boru Sinaga. Tuhan, jamah tubuhnya, Tuhan sembuhkan dia. Bahwa kami mempercayai apa yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan mujizat kesembuhan itu kepada saudara kami Kenny Boru Sinaga, supaya dia bisa sembuh dan dia bisa beraktivitas dan dia bisa melayani gereja ini kembali. Tuhan, ini adalah permintaan kami, ini adalah permohonan kami kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan saudara Kenny Boru Sinaga, supaya Engkau menumpangkan tangan-Mu yang lembut itu kepada tubuhnya. Jamah dia Tuhan melalui tangan para dokter yang ada di Rumah Sakit Darmais. Sembuhkan saudara kami ini, supaya dia bisa kembali ke Cimahi ini dengan baik. Tuhan, berikan kekuatan kepada Amang, Sintua Sinaga dan Inang. Kami percaya bahwa dia sebagai hamba Tuhan, hamba yang sudah Kau pilih, dia akan kuat merawat borunya Kenny Boru Sinaga ini. Berikan hikmat yang berasal dari Tuhan itu, supaya dia berhikmat senantiasa dalam merawat borunya Kenny Boru Sinaga ini. Allah Bapa kami yang di surga, hari ini juga kami mau berdoa kepada saudara kami Leonardo Situmorang Boru Simanjorang. Engkau sudah memberikan seorang putra kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati anak yang baru lahir ini, dan anak ini bisa menjadi anak yang baik, anak penurut dan takut akan Tuhan. Itulah
yang kami doakan kepada saudara Leonardo Situmorang Inang Boru Simanjorang pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa kepada saudara Daniel Simangunsong yang sudah menjadi jemaat penuh atau ruas nagok pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dia dan Engkau menjauhkan kepada dia roh-roh kejahatan supaya dia semakin baik, supaya dia boleh bertahan akan firman Tuhan, supaya dia bisa menjalankan kehidupannya dengan benar dan menjauhkan segala tipu daya iblis dari kehidupannya. Kami juga mau berdoa kepada rencana penabisan Sintua pada saat ini Bapa. Kiranya Engkau yang beracara, kiranya Engkau yang hadir pada tanggal 7 Agustus 2022 yang akan datang. Kami juga tidak lupa mendoakan Sinode Distrik 18 Jabar Tengdi yang akan dilaksanakan di Karawang Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada pendeta resort kami, utusan dari distrik dari Sintua Amang Sintua RF Sirait, utusan distrik dari Ruas Amang M Pasaribu, ketua tanggap bencana distrik Nyonya CHA Simanjuntak Boru Napitupulu. Biarlah Tuhan melalui sinode distrik ini mereka bisa mengikuti dengan baik dan mereka mendapatkan hasil yang baik demi kemajuan gereja HKBP secara umum, HKBP sedistrik Jabar Tengdi ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa pada tanggal 14 Agustus yang akan datang akan diadakan ibadah doa pembangunan dan tahun kesehatian. Kiranya Engkau yang hadir dan beracara di dalam ibadah doa pembangunan dan tahun kesehatian yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus pukul 7.30 dan pukul 10.30. Dan juga pada tanggal 17 Agustus kami mau berdoa supaya Tuhan juga yang hadir dan membimbing kami supaya kami bisa menyemarakkan hari kemerdekaan 17 Agustus yang diisi dengan rangkaian kegiatan acara di gereja ini. Kami juga mau berdoa Tuhan kepada saudara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini yang dimulai 31 Juli sampai dengan 6 Agustus. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka. Ada sekitar 34 orang Tuhan. Engkau yang memberikan panjang umur kepada mereka. Engkau yang memberikan hati yang bersyukur. Dan Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu kepada mereka Bapa, supaya mereka tetap bersuka cita atas ulang tahun yang Kau nyatakan kepada mereka. Begitu juga dengan ulang tahun pernikahan Bapa, ada sekitar 4 orang yang dimulai pada tanggal 24 sampai dengan 31 Juli 2022 ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, kiranya melalui ulang tahun pernikahan mereka Tuhan yang hadir, Tuhan yang selalu mengedepankan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berdamai, yang diisi dengan kebahagiaan. Itulah doa kami kepada saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berkati kami hari ini, urapi kami, dan biarlah Engkau yang senantiasa berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424.
sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.